Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 atas nama Putra Rizky Taufik akan mepresentasikan peran guru di sekolah dan di masyarakat. Menjelaskan kedudukan dan peran guru di sekolah. Kedudukan guru. Dalam ilmu sosiologi kita biasa menemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status merupakan sebuah peringkat kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain, dan peran sosial merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang dimiliki suatu tersebut di dalam masyarakat. Peranan guru di sekolah. Peranan guru terhadap murid-muridnya merupakan peran vital dari sekian banyak peran yang harus ia jalani. Hal ini dikarenakan komunitas utama yang menjadi wilayah tugas guru adalah di dalam kelas untuk memberikan keteladanan, pengalaman, serta ilmu pengetahuan kepada mereka. Begitupun peranan guru atas murid-muridnya tadi bisa dibagi menjadi dua jenis menurut situasi interaksi sosial yang mereka hadapi, yakni satu, situasi formal dalam proses belajar mengajar di kelas, dan situasi informal di luar kelas. Peran guru sehubungan dengan siswa. Dalam proses belajar mengajar terkadang unsur peserta didik dan pendidik masing-masing yang melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan tujuannya. Peserta didik mempunyai tugas belajar untuk mengumpulkan pengetahuan, penanaman konsep, penanaman kecekatan, dan pembentukan sikap dan perbuatan. Guru mempunyai tugas mendidik, memfasilitasi peserta didik mencapai kedewasaan, mengajar, memfasilitasi peserta didik menguasai bahan ajar, dan membimbing. Memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi sehingga mencapai kemandirian. Guru senantiasa berusaha menciptakan interaksi edukatif dan perlakuan manusiawi dalam proses belajar mengajar. Hal ini dimaksud untuk dapat tercapainya tujuan proses personal, yaitu peserta didik dan guru, dan dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya bahan, alat atau media, dan situasi dan kondisi lingkungan saat proses berlangsung. Peran guru sehubungan dengan murid. Dalam situasi formal, yakni dalam usaha guru mendidik dan mengajar anak-anak dalam kelas, guru harus sanggup menunjukkan kewibawaan atau otoritasnya. Artinya ia harus mampu mengendalikan, mengatur, dan mengontrol kelakuan anak. Kalau perlu, ia dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa anak belajar melakukan tugasnya atau mematuhi peraturan. Dengan kewibawaan, ia menegakkan disiplin demi kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar. Dalam pendidikan, kewibawaan merupakan syarat mutlak. Mendidik ialah membimbing anak dalam perkembangannya ke arah tujuan pendidikan. Bimbingan atau pendidikan hanya mungkin bila ada kepatuhan dari pihak dan ada kepatuhan oleh pendidik mempunyai kewibawaan. Kewibawaan dan kepatuhan merupakan dua hal yang komplementer untuk menjamin adanya disiplin. Adanya kewibawaan guru dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain anak-anak sendiri mengharapkan guru yang berwibawa yang dapat bertindak tegas untuk menciptakan suasana disiplin, dan mereka bersedia mengakui kewibawaan itu. Bila ada guru baru, mereka sering menguji hingga manakala guru itu mereka lebih senang bila guru menang dalam pengujian kewibawaan guru. Guru dipandang sebagai pengganti orang tua, lebih-lebih pada tingkat SD. Bila di rumah anak itu mati ibunya, maka lebih mudah ia menerima dan mengakui kewibawaan guru. Pada umumnya, tiap orang tua mendidik anaknya agar patuh kepada guru. Bila guru digambarkan sebagai orang yang harus dihormati, sebagai orang yang berhak menghukum pelanggaran anak, bila orang tua senantiasa memihak guru dalam semua tindakannya, maka guru lebih mudah menegakkan kewibawaannya. Guru sendiri dapat memelihara kewibawaannya dengan menjaga adanya jarak sosial antara dirinya dengan murid dan beranda gurau dengan mereka. Sekalipun dalam situasi informal, guru harus senantiasa menjaga kedudukannya sebagai guru dan tidak menjadi salah seorang anggota yang sama dengan anak-anak.
Guru harus disebut ibu guru atau bapak guru, dan dengan julukan itu memperoleh kedudukan sebagai orang yang dituakan. Dalam kelas, guru duduk atau berdiri di depan murid. Posisi yang menonjol itu memberikannya kedudukan yang lebih tinggi daripada murid yang harus duduk tertib di bangku tertentu. Ia senantiasa mengawasi gerak-gerik murid untuk mengontrol kelakuannya. Sebagai guru, ia berhak menyuruh murid melakukan hal menurut keinginannya. Untuk guru sering disediakan ruang guru yang khusus yang tak boleh dimasuki murid begitu saja. Wibawa guru juga diperolehnya dari kekuasaan untuk menilai ulang atau ujian murid dan menentukan angka lapor, dan dengan demikian menentukan nasib murid apakah ia naik atau tinggal kelas. Murid maupun mahasiswa sangat menyegani pengajar yang memegang kekuasaan itu. Ada guru yang menyalahgunakan kekuasaan itu dan diberi julukan killer. Namun kewibawaan yang sejati diperoleh guru berdasarkan kepribadiannya sendiri. Kepribadian itu harus dibentuk berkat pengalaman. Kepribadian diperoleh dengan mewujudkan norma-norma yang tinggi pada diri guru, seperti rasa tanggung jawab yang nyata dalam ketataan pada waktu, persiapan yang cermat, kerajinan memeriksa pekerjaan murid, kesediaan membimbing dan membantu murid, kesabaran, ketentuan, kejujuran, dan sebagainya. Kewibawaan sejati tidak diperoleh dengan penyalahgunaan kekuasaan dengan ancaman akan memberikan angka rendah bila guru merasa ia kurang dihormati. Sekalipun kedudukan sebagai guru telah memberikan kewibawaan formal, namun kewibawaan itu harus lagi didukung oleh kepribadian guru. Dalam situasi informal, guru dapat mengendalikan hubungan formal dan jarak sosial. Misalnya sewaktu reaksi berolahraga, berpiknik, atau kegiatan lainnya. Murid-murid menyukai guru yang pada waktu-waktu demikian dapat bergaul dengan lebih akrab dengan mereka. Sebagai manusia, kepada manusia lainnya dapat tertawa dan main lepas dari ketok formal. Jadi guru hendaknya dapat menyesuaikan perannya menurut situasi sosial yang dihadapinya. Akan tetapi, bergaul dengan murid secara akrab sebagai sahabat dalam situasi belajar dalam kelas akan menimbulkan kesulitan disiplin bagi murid itu sendiri. Dalam masyarakat kita yang sedikit banyak masih bercorak otoriter politik dan mungkin sikap demokratis masih belum dapat dijalankan sepenuhnya. Hendaknya dapat, walaupun guru bertindak otoriter dengan menggunakan kewibawaannya, namun ia tidak akan dicap sebagai kejam. Guru dapat bertindak tegas bahkan keras, namun dapat menjaga jangan sampai menyinggung perasaan dan harga diri murid. Ini mungkin selama ia mengancam kesalahan yang dibuat murid agar baik tanpa menyentuh pribadi anak itu sendiri. Kebanyakan murid-murid akan tetap menyukainya dan memandangnya sebagai guru baik asal ia selalu bersama murid dan bersedia untuk membantunya. Selanjutnya, peran guru dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara keseluruhan, guru merupakan unsur strategis sebagai anggota, agen, dan pendidik masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, guru berperan sebagai teladan bagi masyarakat di sekitarnya, baik kehidupan pribadinya maupun kehidupan keluarganya. Sebagai agen masyarakat, guru berperan sebagai mediator penengah antara masyarakat dengan dunia pendidikan, khususnya di sekolah. Dalam kaitan ini, guru akan membawa dan mengembangkan berbagai upaya pendidikan di sekolah ke dalam kehidupan di masyarakat dan juga membawa kehidupan di masyarakat ke sekolah. Selanjutnya, sebagai pendidik masyarakat bersama unsur masyarakat lainnya, guru berperan mengembangkan berbagai upaya pendidikan yang dapat menunjang pencapaian hasil pendidikan yang bermutu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.